Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Baik, Oke. Pak. Baik, alhamdulillah ya. Hari ini kita bertemu lagi untuk melakukan pembelajaran materi selanjutnya. Sebelum kita mulai, tidak lupa Bapak anjurkan untuk selalu menaati protokol kesehatan, oke? Menjaga jarak, memakai masker, dan juga bercuci tangan. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa raditu billah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum kita mulai melanjutkan materi selanjutnya, Bapak ingin mengajak untuk mengulang kembali materi sebelumnya, yaitu tentang membaca, adab membaca Quran. Oke, baik. Bapak akan bertanya terlebih dahulu kepada Mas Asrafi, apa adab yang harus dilakukan sebelum membaca Al-Quran? Sebutkan satu. Baik, Pak. Yang pertama ada Apa? memakai baju yang sopan, Baik. Dan selanjutnya, wudu, boleh langsung. Ketiga. tajwid yang baik. Oh, baik. Makhorijul huruf. Baik. Terima kasih Mas Asrafi. Mari kita beri aplaus kepada Mas Asrafi terlebih dahulu. Sebelumnya, Bapak akan mengabsen dulu ya untuk kehadiran dari semua anggota. Oke, absen pertama Anas Makinun, Hadir. Muhammad Awaludin, Hadir, Pak. Asrofi Yahya, Hadir. Ardi, Hadir, Pak. Elia, Hadir, Pak. Dav. Hadir. Oke, sepertinya masuk semuanya ya. Langsung kita mulai kepada pembelajaran kali ini materinya. Materi kali ini kita akan membahas tentang dua tokoh umat Islam yang terkenal. Yang pertama Ibnu Rushd dan Muhammad Iqbal. Sebelumnya apakah ada yang mendengar tentang dua tokoh tersebut? Belum, Bapak. Oke, Bapak jelaskan ya. Yang pertama, Ibnu Rushd memiliki nama lengkap Abu Al-Wahid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd, yang lahir pada tahun 520 Hijriah di kota Cordoba. Cordoba itu terletak di Spanyol, di Andalusia. Ibnu Rushd memiliki latar belakang dari keluarga yang sangat hebat. Keluarganya termasuk keluarga yang terkenal, tersohor. Ibnu Rushd mengawali pendidikannya di Cordoba. Di sana beliau belajar tentang ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, bahasa Arab, dan juga matematika. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Ibnu Rushd dipanggil oleh Gubernur Seville untuk melakukan reformasi pendidikan, karena Ibnu Rushd dianggap mumpuni dan pandai untuk melakukan reformasi pendidikan untuk memperkaya pendidikan dan memperbaiki keadaan peradaban. Umumnya untuk umat Islam, tetapi pada khususnya juga terhadap wilayah Spanyol itu sendiri. Selanjutnya adalah tentang Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dilahirkan di kota Sialkot, Punjab di India pada tahun 1876. Muhammad Iqbal memiliki perbedaan yang mendasar dengan Ibnu Rushd. Apabila Ibnu Rushd berasal dari keluarga yang kaya dan intelektual, maka Muhammad Iqbal berasal dari keluarga dengan ekonomi merendah atau menengah ke bawah. Namun, bukan berarti dengan ekonomi rendah, seseorang harus putus terhadap pendidikan. Muhammad Iqbal tetap melakukan pendidikan, melanjutkan pendidikannya, sehingga pada akhirnya beliau pada tahun 1908 beliau dapat bekerja sebagai pengacara dan dosen filsafat.
Dari hal tersebut, kita dapat memahami bahwasanya setiap orang harus memiliki sikap optimis dan percaya bahwa Tuhan akan selalu membantunya asalkan ia berada di jalan yang benar. Baik, secara tidak langsung, Ibnu Rushd dan Muhammad Iqbal merupakan dua tokoh intelektual yang berbeda. Tetapi pada umumnya, mereka sama-sama menjadi tokoh intelektual yang berguna bagi umat muslim. Baik, karena materi sepertinya sudah selesai, sebelumnya Bapak ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Saya Pak. Apa? Tanya, Silahkan, Mas Asrofi. apa usaha yang dilakukan Ibnu Rushd saat menempuh pendidikan? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Beri aplaus dulu kepada Mas Asrofi. Ibnu Rushd dalam melakukan pendidikan beliau berusaha untuk selalu belajar. Dengan sehingga pada akhirnya beliau tidak hanya mempelajari dalam satu bidang ilmu, tetapi ia juga melebarkan ke ilmu-ilmu yang lain. Seperti contoh, beliau juga terkenal sebagai dokter selain dia menjadi dosen filsafat. Oke, apakah bisa diterima atau ada yang ditanyakan lagi Mas Asrofi? Baik Pak, saya kira cukup. Baik, Itu. kalau begitu sebelum kita akhiri, Bapak ingin mengulas terlebih dahulu tentang pada intinya antara Ibnu Rushd dan Muhammad Iqbal. Meskipun berbeda latar belakang dan Muhammad Iqbal dari keluarga menengah, tetapi beliau tetap harus menjadi seorang tokoh yang semangat, sehingga setiap orang harus bisa menjadi penyemangat terhadap dirinya sendiri. Dari sifat Ibnu Rushd dan Muhammad Iqbal terdapat sifat-sifat yang harus kita miliki, seperti contoh optimis. Yang kedua, tidak gampang puas dengan ilmu yang dimiliki, harus memperlebar ilmu. Dan yang ketiga, yakin kepada Tuhan bahwasanya bantuan akan selalu datang. Baik, karena sepertinya materi sudah selesai, maka Bapak akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu tentang materi kita sebelumnya, tentang materi kali ini. Dari dua tokoh tersebut antara Muhammad Iqbal dan Ibnu Rushd, meski Muhammad Iqbal memiliki ekonomi yang tergolong menengah ke bawah, tetapi pada sejatinya dalam hal pendidikan semuanya harus berusaha dan yakin bahwasanya Tuhan akan selalu membantu. Dari sifat-sifat Ibnu Rushd dan Muhammad Iqbal tersebut, ada beberapa sifat yang harus selalu kita miliki. Yang pertama adalah memiliki semangat yang tinggi dalam membuat perubahan. Seperti halnya Ibnu Rushd, meskipun ia seorang dosen, tetapi dia juga menjadi seorang dokter untuk membantu kesehatan dan juga menjadi gubernur untuk membawa perubahan dalam hal pendidikan. Yang kedua adalah harus optimis, seperti hal yang dilakukan Muhammad Iqbal. Meski berada dari ekonomi yang rendah, tapi beliau tetap semangat sehingga beliau dapat menjadi seorang ahli pendidikan dan juga terkenal sebagai seorang penyair. Yang ketiga adalah kreatif, yang berarti kita tidak boleh fokus hanya pada satu bidang. Ketika satu bidang sudah tercapai dan kita mampu, maka kita harus melebarkan ke bidang yang selanjutnya. Baik, seperti itu kesimpulan yang dapat Bapak berikan. Apakah dari para siswa ada yang ingin bertanya lagi? Cukup Pak. Baik, bila cukup mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.